warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nugraha Natakusuma. Kang Nono, apa kabar Kang Nono? Alhamdulillah nih. Kang Nono sekarang sibukannya apa nih? Kesibukannya adalah ya harus tetap sibuk dan berpenghasilan. Jadi kesibukannya sekarang tetap bekerja gitu kan ya? Tetap Di bidang apa sekarang Kang kerjanya? di bidang konsultan. Wih, lu tuh masih muda udah jadi konsultan ya? Ya, jadi ini ada dua. Jadi ada yang bilang bay nasab sama bay nasib. Nah, kalau kita takdir kita adalah bay nasib. Jadi teman-teman, Kang Nono ini angkatan 2003. Mungkin beliau ini satu-satunya yang paling muda di Kesmansa. Dulu jurusannya apa Kang di Semansa? Jurusannya IPA. IPA. IPA 3, IPA 7 tuh paling buncit kelasnya. Paling terakhir. Tapi kayaknya lu termasuk yang pinter kali ya. Bisa jadi konsultan tuh ngajarin orang. Nah, ini kebetulan aja orangnya kan. Jadi kata orang kita bayar nasib kan. Kalau konsultan itu bukan pinter tapi lebih tahu duluan gitu. Luar biasa. Emang dari minatnya dulu dari di sekolah tuh emang udah seneng ngajarin orang atau seneng bergaul atau bisa jadi konsultan? Dari dulu emang senang ngajar, ya, senang ngajar, senang ngomong juga. Ya, sebetulnya sih cita-cita awalnya itu pengennya jadi jurnalis. Jurnalis. Ya benar. Senang ngetik dari SMP tuh senang ngetik. Nah dulu kan masih apa ya, kita ngetik pakai WordStar ya, WS, belum ada ya Microsoft Word. Belum ada waktu itu. Belum dapat gitu. belum bisa pakai WS. WhatsApp dulu kita ngerangkai kalimat, almarhum bokap yang ngecek ini apa nyambung atau enggak plotnya. Nah, mau jadi biasa ya. Iya. Sama biasanya kalau ada berita kita rewrite lagi ketika itu. Itu dari zaman dulu kayak gitu. Dari SMP. Nah, kemudian saya senang ngomong sendirian. Dan depan cermin ngomong sendirian. Jadi sampai main sendiri. Ngomong sendiri, main sendiri. Jadi saking kayak gitunya kakak saya sampai khawatir. Adik gua stres apa kagak. Iya. Tapi dari kayak gitu akhirnya kita terbiasa untuk bicara itu runut. Jadi teman-teman kalau mau belajar bicara yang runut atau mau jadi konsultan bisa hubungi Kang Nono ya. Bisa mungkin bikin. Tapi itu jangan contoh sama orang gila. Yeah. Jadi Kang Nono kan gini nih, kan Kang Nono nih yang saya tahu nih orang baru di pengurus Kesmansa tapi muka lama. Ya, tapi jadi sebenarnya wajah baru stok lama. Tuh gimana sih kok bisa tertarik sementara yang lain yang di angkatannya tuh di angkatan Kang Nono dari 2003-nya belum tertarik. Itu gimana sih ceritanya? Apa karena dengan latar belakang tadi atau emang diajak? Ya, ini balik lagi. Nasib yang menghantarkan kita ke Kesmansa. Dulu yang banget pas tahun 2000 berapa ya? 2009 ya. 2009 itu pas kita tahu ada yang namanya Kesmansa. Kesmansa itu ternyata kita baru tahu bahwa alumni Semansa itu punya organisasi namanya Ikatan Keluarga Alumni Semansa 1 Bogor. Nah, dulu ketuanya itu masih Kak Asep angkatan 80 tuh. 2009 kemudian karena udah 5 tahun suksesi, nah di situ muncullah beberapa nama, salah satunya Kang Bima Arya kan, akhirnya beliau maju jadi kandidat. Kang Bima yang wali kota sekarang. Betul, wali kota sekarang terpilih. Nah kemudian di situ tertarik ya, kenapa? Karena kita masuk pada komunitas lintas angkatan, nggak cuma seangkatan tapi lintas, ada dari paling tua sampai paling muda gitu. Paling tua angkatan berapa? Angkatan 52 hadir. 52, 55 hadir sampai paling muda. Nah, kebetulan paling muda itu 2003 hadir. Sempat beberapa teman tuh, jadi nggak cuma gue sendirian, tapi ada beberapa orang. Jaka sama Android banget katanya. Yang Jaka sama malah lebih dulu mereka yang aktif dibandingkan. Nah, dalam perjalanannya ternyata karena memang ya tak kesibukan entah gimana, akhirnya menyisakan gue sendirian. Sendirian biasa kan. Nah, kita sangat tertarik sama masuk ke komunitas lintas angkatan, jadi lintas usia.
Di situ kita sebetulnya bisa banyak belajar, knowing something gitu ya, lebih gitu. Bukan knowing something kan, knowing everything. Coba satu aja apa yang lo dapat dari melakukan itu semua. Satu aja contoh. Yang jelas wisdom kita akan terus makin kaya Om, gitu. Kita akan lebih wisdom kita akan makin nambah. Tadi kita bergaul nggak cuma dengan teman seangkatan atau di bawah kita, tapi di atas kita juga ada. Kita bisa belajar banyak kan. Yang udah punya cucu dia sharing pengalaman, yang punya anak lagi ABG juga dia cerita kan. Tapi waktu ikut itu udah menikah. Dari jomblo kita ikut. Jomblo sampai kawin. Oh, jadi dapat jodohnya juga dari beda. beliau ya. Enggak, itu dapatnya inilah di luar semansa lah, biar nilai gua gede. Kalau gua dapatnya di semasan lah gua kecil sama maksud tuh. Dapat gua ya, orang Jakarta sih gua. Alumni SMA 13 Jakarta baru salah satu. Jadi teh dapatkan Nono untuk itu ya, untuk istrinya. Kalau Nono nih ngurusin di IKAS Mansa itu ngurusin soal legal, yang berat-berat nih, legal, audit, logistik. Ini salah satunya ngurusin legal, ya legal sih kita paham lah ya mungkin suratnya. Tapi kalau misalnya ngurusin audit, apa yang diaudit sih di IKAS Mansa? Juga paham. Nggak, contoh aja salah satu contoh. Ya sebetulnya gini sih, nggak usah audit bahasanya kayak bank banget, kayak beneran banget. Kita lebih sederhana aja, audit itu sebenarnya kayak kita ngecek sebetulnya, mengontrol, make sure ya bahwa agenda-agenda yang kita rencanain di awal itu bisa berjalan itu. Kalau logistik apa? Logistik apa? Logistik kayak kita nggak, maksudnya iya kita tahu logistik itu pengiriman barang kalau tapi di IKAS Mansa contohnya kayak apa sih yang diurusin? IKAS Mansa itu kan menurut saya organisasi non profit antar alumni, ada logistiknya di situ. Ya sebetulnya kan kalau logistik itu definisinya kita ini ya coba lihat dalam satu kacamata yang luas. Logistik itu kan segala sesuatu yang berhubungan terkait, artinya apa yang mendukung agar organisasi itu bisa jalan, ya kan? Memang kebanyakan dalam bentuk barang, perlengkapan, peralatan, ya kan? Tapi kita disupport. Cuma sebetulnya ya tadi kalau logistik ini kan karena kita non profit ya, kita semuanya bergerak secara sukarela. Kita juga dengan kemampuan yang kita punya kita juga bantu contribute. Jadi sebetulnya kalau organisasi non profit sebetulnya kalau semuanya bergerak dengan kesadaran sih lebih enak. Ini bener nih, non profit beneran apa digaji? Non profit. Kok seneng sih dari angkatan berikutnya, pengurus berikutnya? Gitu dia. Kenapa juga seneng? Gak ada kesibukan. Kecuali gue jadi RW di rumah. Gak mungkin. Namanya konsultan tuh pasti sibuk. Gimana ngatur waktunya coba? Ngatur waktunya justru gini, Bos. Ada pepatah yang bilang katakan, kasihlah tugas, kasihlah amanat ke orang-orang yang sibuk. Pasti dikerjain. Oh, kalau kayak gini sekarang saya percaya voice-nya jadi nambah. Enggak, ini serius nih. Gimana tanggapan teman-teman seangkatannya Kang Nunu nih? Ngelihat Kang Nunu aktif di IKAS Mansa sementara mereka kan mungkin masih berjuang atau mungkin sudah nggak berjuang, sudah sukses, tapi mereka heran ngelihat Kang Nunu ngapain di IKAS Mansa gitu. Ada tanggapan seperti itu? Gue kecepatan. Jadi kalau dalam piramida Maslow tuh gue kecepatan sampai piramida paling atas gitu. Orang lagi berjuang untuk semuanya kan kalau usia 30-an ini kan karir, kan apalagi karir, ekonomi dimapanin, gitu ujung-ujung aja. Bukan ada dapat duit malah keluar duit kan gitu. Kecepatan piramida Maslow-nya. Karena gini, kalau gue tuh gini, emang dari kecil ini maka tadi jadi ada aspek bayar nasib, ada bayar nasab ternyata kakek nenek gue ini organisatoris. Oh gitu. Gak ngerti kenapa somehow itu jadi kayak lo kok mewarisi bakat. Jadi kalau gak ikut organisasi malah aneh. Iya, jadi aneh gitu. Nah malah bokap nyokap gue itu justru malah beneran mereka tuh banker sulen. Gitu. Dia banker sulen gitu. Tapi sebetulnya bokap gue itu diem-diem juga berorganisasi. Cuma banyak ceritanya sama gue. Almarhum jadi gitu. Jadi itu secara otomatis tuh turun. Nah, jadi hal-hal kayak gitu kan gitu ya. Jadi kayak genetisnya yang dapat. Nah, kayak gitu-gitu kan sebetulnya memang mengalir aja alami gitu. Memang karena suka. Nah, kalau kayak teman-teman sebetulnya ya wajar, ada yang memang aware, ada yang memang enggak. Tapi tadi gue mencoba membalancekan kehidupan. Karena kita kan waktu itu nggak cuma habis buat kerjaan, buat ya oke kita butuh duit, cuma kan
kalau udah dapat duit terus lo mau ngapain? Ya. Nah, ya kan? Nah, cuma buat nabung banyak atau gimana? Atau tadi lo udah berpikir bahwa ada bagian dari diri lo yang penting juga untuk lo bisa kontribusikan dan itu bisa jadi berharga buat orang lain. Nah, gitu pikirnya. Ya, ini gue percaya kalau jadi wise nih asli wise banget nih. Terus ini kan udah beberapa kepengurusan nih. Kayaknya nih teman-teman nih Kang Nunu nih agak kalau kita bilang apa ya? Spesies, dia agak unik nih teman-teman. Dia ikut dari angkatan yang Jakarta sampai ke yang paling baru, tapi dia kenal semua. Kan ini menurut saya ini penting juga untuk dipelajari atau menjadi inspirasi teman-teman bagaimana caranya kita bisa berbaur dengan angkatan yang paling, terus nggak di apa ya istilahnya, nggak dibully lah sama mereka itu. Lalu ini anak kecil masih main di sini, ini mah angkatan anak gue ini, itu kan lumayan aneh gitu ya. Terus dari beberapa kepengurusan itu, apa sih yang ngebedain kepengurusan periode apa sih yang ngebedainnya? Jadi gini, kalau kita bisa akrab, ini gue nggak tahu kenapa. Dari dulu di keluarga itu, emang gue ini adalah generasi yang paling bisa akrab sama orang tua. Jadi kalau ada orang tua ngumpul tuh kita datangin ke sofa. Nah, gitu bisa ngobrol, bisa nyambung. Jadi memang gue dari kecil udah deket sama nenek. Ngobrolin apa? Macam-macam. Gue bisa nyambung ngobrolin sakit, mereka punya asam urat, mereka punya darah tinggi, ya mereka punya cucu bandel-bandel. Iya. Dan gue terbiasa dulu kecil, gue diajak sama nenek gue tuh ikut arisan Perwari om, Persatuan Wanita Republik Indonesia. Perwari gue ada nama organisasinya. Dulu tuh arisan, gue pernah dibawa ke satu di Bogor sekarang namanya ini di perumahan di sekitar Mawar atau Kota Paris orang dulu. Gue pernah dibawa ke satu rumah di situ. Dan gue dikenalin sama seorang temen akrab almarhumah nenek gue tuh. Almarhumah nenek? Iya. Dibawa gue ke arisan itu dan gue diperlihatkan kalau arisan nenek-nenek itu pada ngeyek seru gitu. Pada bawa. Jadi gue sudah sangat terbiasa bergaul dengan orang tua. Karena iya, jadi gue nggak akan kesulitan untuk bisa adaptasi ke kalangan senior. Jadi tapi itu kan senior banget. Iya. Tapi kan apa sih obrolan orang-orang sepuh? Kan pasti nggak jauh dari penyakit, masa lalu, nostalgia kan gitu. Dan itu gue bisa masuk itu. Nah, luar biasa. Jadi disitulah kenapa akhirnya gue bisa nyambung ke angkatan atas. Jadi bukan ini, memang masuk aja gitu. Dan mereka excited. Jujur ya, to be honest, senior itu kalau ada event kita datang tuh mereka senang banget dan mereka appreciate. Kenapa? Karena ada angkatan muda, apalagi kalau ditanya. Pernah gue hadir ke satu event di angkatan 64 om, di Villa Duta tuh di angkatan 64 gue hadir. Mereka lagi ada acara ulang tahun pernikahan dan ngumpulin semua dari angkatan 55 sampai angkatan 72 hadir. Dan ketika di meja registrasi gue ditanya, angkatan berapa kan? Jauh. Gue panggilnya teteh, malah lebih cocok gue panggil mama. Angkatan berapa? 2003. Masya Allah gitu. Itu mah cucu saya. Itu. Ya tapi emang lu spesialis angkatan di atas. Yang bisa kebetulan dikasih kemudahan komunikasi untuk bisa masuk dengan mereka. Jangan-jangan nyogok kali. Agak lah. Inilah. Iya luar biasa ini teman-teman bisa belajar sama Kang Nunu ini. Ternyata beliau ini banyak sekali. Tadi dia bilang masalah wise-nya meningkat, gitu gue percaya soalnya cara bicaranya itu memang benar-benar dari cerita awal sampai ke terakhir tuh kenapa dia bisa begini ngobrolin ya ternyata masalah penyakit. Kalau sama yang angkatan yang lebih muda, gimana kan? Bisa gue nyambung, tapi gue agak selektif om. Selektif. Kenapa? Karena relatively gue memang seneng obrolan yang punya bobot tinggi. Ya, politik, ekonomi, gitu kan. Dan gak semua orang bisa nyambung dan akan bisa bertahan lama dengan topik obrolan seperti itu. Tapi lu belum jawab tadi pertanyaan gue soal bedanya antara ke periode pengurusan satu dengan berikut-berikutnya. Soalnya kan lu banyak main di situ kan, jadi lu pasti tahu. Maksudnya bukan hal-hal yang sifatnya jelek ya, tapi apa sih yang menjadi ciri khas dari masing-masing pengurus itu apanya gitu? Ya jadi kalau di periodenya Kang Bima ketika jadi ketua itu beliau berhasil ikut masuk di organisasi mulai angkatannya Kang Bima. Ya. Jadi berhasil membangun ini dia. Beliau tuh berhasil membangun orang jadi tahu, jadi aware lagi sama yang namanya bahwa alumni Semansa punya organisasi. Karena kan beliau juga ketika itu populer lah ya, sering masuk media sebagai pengamat politik kan.
Oh, Di beliau masa di itu Carta Politika dulu di ya. Carta Politika, jadi udah masuk TV, jadi orang oh iya ada Bima, ada IKS Mansa. Itu Hmm. di awareness terbangun. Oke. Nah di masa setelah Kang Bima seperti Teh Hania, Kang Reza, disitulah kemudian IKAS Mansa itu memang dikuatkan pada si program-program banyak event, kegiatan. Jadi memang sebetulnya kalau gue sih ngeliatnya sekarang itu memang harusnya ini estafet yang berjalan Om. Yeah. Kenapa? Karena emang udah waktunya. Ya angkatan seperti Om ini 90-an nih yang udah pegang estafet nih. Terus nanti sampai pada akhirnya 2000 Pak at the time harus pegang estafet itu gitu. Misalnya nih sekarang kan jabatannya sekarang kan di koordinator organisasi di dunia profesionalnya sebagai konsultan. Ya kan, konsultan apa sih namanya? Kita banyak yang sering gue tangani memang banyaknya kajian-kajian kebijakan publik sama ekonomi. Kebijakan publik sama ekonomi. Ada nggak relasinya atau advantage mungkin ya dengan Bang Nunu ada di alma maternya? Maksudnya di Semansa ya? Ya sebetulnya gini, kita tuh punya keunggulan sebagai alumni Semansa itu. Kalau kita bicara siapa kita, misalkan kita ini sebagai orang yang baru, sebagai person kita baru dalam satu forum kita belum kenal apa-apa. Keywordnya adalah kita adalah alumni SMA 1 Bogor. Wah semua. Itu jadi keyword banget. Kan belum tentu dalam organisasi itu banyak anak Semansa juga, mungkin ada anak SMA lain. Tapi perlu diakui eksistensi kita memang suka nggak suka orang mengakui lah eksistensi SMA 1 Bogor dan alumninya. Di Bogor atau di Jakarta? Di Bogor, di luar Bogor sekalipun itu, wah kalau udah ketemu alumni Semansa tuh udah kita tahu nih, wah, Semansa juga ya, udah akrab langsung. Gitu. Nggak perlu pikir panjang. Kayak gitu kan biasanya waktu kuliah, biasanya alma mater kuliah. Kalau alma mater SMA-nya begitu juga. Jadi nggak ngerti kenapa ini memang ini Semansa ini ngebangun alma mater ini kayak mirip-mirip kayak jadi alma mater kuliah. Suka nggak suka itu. Kalau orang kan, alumnus ini, universitas ini, institut ini, gitu. Kita nggak punya institut Semansa Bogor. Gitu. Wah, gua udah. Jadi memang ada chauvinisme yang secara nggak sadar dibangun itu sama kita bahwa ikatan itu sebetulnya ini yang gue rasain sebetulnya. Jadi ada ikatan yang memang ketika disebut Semansa tuh udah kayak ketemu keluarga besar, udah kayak ketemu saudara. Luar biasa banget. Kang Nunu tuh kira-kira nih Kang Nunu ya, harapan Kang Nunu buat organisasi IKAS Semansa sekarang. Ada harapan apa nggak, khususnya di bidang organisasi atau secara itu spesifiknya ya, secara umumnya juga apa yang Kang Nunu harapkan terhadap IKAS Semansa yang pengurus yang sekarang? Ya sebetulnya yang sekarang itu harapannya lebih banyak ini ya, generasi 90-an sama 2000-an yang bisa terlibat untuk masuk sini. Kenapa? Karena memang ya banyak di antara kita ini yang memang masih terpusat bergaul sama angkatan masing-masing. Nggak bisa salahin juga. Memang mungkin karena dari mulai masuk sekolahnya sampai lulusnya kenalin itu juga. Tapi percayalah sebetulnya alumni Semansa ini satu keluarga besar yang luas. Kan kalau nggak salah kita udah ada kali berapa ya? 20.000 orang kali ya alumni kita ini. Udah banyak loh gitu. Dari mulai tahun 55 sampai sekarang. Nah, ini tuh suatu pergaulan yang luas, ekosistem yang gede banget, dan ada banyak kolaborasi, ada banyak hal yang bisa kita create dengan kita bisa mensinergikan ini. Nah, itu jadi sebetulnya harapannya lebih banyak nih anak-anak 90-an, 2000-an yang memang bisa join ke sini. Karena selama ini kan dominasi banyak senior. Kenapa? Karena berpikirnya organisasi alumni itu kan udah buat mereka-mereka yang sudah lewat masa mencari eksistensi dan kemapanan ekonominya. Nah, tinggal masuk kepada fase di mana dia udah eksistensi diri kan. Padahal sebetulnya juga yang gue lihat ini anak-anak 90-an kan kayak Om dulu tuh kayak usia 47 Enggak apa-apa. Usia 47 ini udah usia matang-matang ini. Secara karir nih udah boleh dikatakan top level gitu. Ini puncaknya energi ya, orangnya pada jadi CEO gitu ya. Iya, artinya disitulah sebetulnya kesempatan. Karena kenapa? Karena kalau udah makin tua itu, semakin berumur,
Maka tadi kreativitas itu akan kalah dengan kecepatan perkembangan zaman Om. Justru itu yang dibutuhin di masa puncak karir, di mana energi kita lagi gede-gedenya, lagi tinggi-tingginya, kita kasih di situ kontribusi waktu energi kita juga buat do something di luar pekerjaan rutin gitu loh. Luar biasa banget. Asli ya, asli. Kang Nunus sedikit aja pesan buat teman-teman di mungkin yang masih duduk di bangku sekolah, khususnya di alma mater kita. Apa ada pesan-pesan apa terkait misalnya kalau mereka lulus, kan sekarang mereka lulus mikirin alumninya buat apa gitu. Tapi ada pesan-pesan apa gitu Kang Nunus? Karena saya lihat Kang Nunus juga termasuk angkatan muda yang mau bergabung gitu ya. Jadi mungkin bisa memberikan sedikit pesan. Ya sebetulnya yang paling penting itu kan pada akhirnya udah kita ngelihat sekarang yang paling penting itu dalam hidup bukan lagi nilai dalam bentuk angka ya. Sekarang itu orang bisa sukses itu memang salah satunya dari pergaulan. Seberapa luas dia punya jejaring pergaulan. Karena itu yang nanti akan banyak mendukung, membantu kesuksesan dia. Nah, sebetulnya dengan bergabung ke wadah seperti IKAS Mansa ini, sebetulnya itu juga akan menambah leverage kita, Jong. Suka nggak suka itu memang pasti akan berpengaruh. Teman kita nambah, kita kenal lintas angkatan, ya kan dari silaturahmi ini siapa tahu pulang-pulang bisa banyak terkreat kan, yang masih jobless tiba-tiba ada satu yang misalkan ternyata lagi punya modal nggak ngerti gimana muter ini, yang ini ada konsep kan ketemu. Nah kayak gitu itu efeknya silaturahmi kan begitu. Oke, Kang Nunus luar biasa banget kita bisa ngobrol. Terima kasih atas waktunya. Kayaknya kita harus sudahi interview kita. Terima kasih, semoga selalu sukses dalam bisnis dan dalam pergaulannya Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.